Pelita, kembali lagi di Pelita Podcast bareng sama Nilam di sini. Oke, podcast kita hari ini seru dan spesial banget karena kita nggak lagi podcast di ruang podcastnya HM Pelita, tapi kita berkesempatan untuk mengunjungi desa mitranya HM Pelita yang ada di Desa Gentungan, Mojogedang, Karanganyar. Nah, dan sudah hadir juga bersama-sama dengan Nilam, ada Papa Hashim. Selamat siang Pak Hashim. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, barokah. Ya, mungkin Pak Hashim boleh kenalan dulu ke sobat-sobat kita yang ada di rumah. Ya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Simak Sari selaku pembina kelompok Tani Mulia 1 yang bergerak di bidang pertanian organik. Oke. Oh ya Pak Hashim, ngomong-ngomong nih Pak Hashim, dengan pertanian organik ini kan pastinya tentunya itu sangat menarik sekali untuk dibahas ya. Nah, saya tuh penasaran Pak Hashim, awal mula atau latar belakangnya Pak Hashim itu bisa bergelut di dunia pertanian organik tuh seperti apa sih Pak? Oke, kita beralih ke pertanian organik ini diawali dengan kegiatan pertanian itu kok semakin lama kok semakin susah ya. Semakin susah. Susahnya apa? Beli pupuk mahal, langka, harus pakai ini, pakai itu. Pestisidanya juga mahal ya Pak. Padahal Tuhan kita sudah menciptakan alam yang alam ini bisa berkolaborasi dengan Tuhan pertanian, yaitu adalah pupuk-pupuk organik yang notabene itu alami. Berarti pertanian organik ini dihasilkan dari pupuk kandang. Betul. Pupuk kandang. Jadi pertanian organik itu harus ada paketnya. Paketnya harus punya ternak. Punya ternak. Nah, karena apa? Limbah pertanian akan dimakan ternak, limbahnya ternak akan kembali dimakan tanaman. Berarti apakah di sini pupuknya hanya menggunakan pupuk kandang atau pernah menggunakan pupuk kompos seperti itu Pak? Ya, karena rata-rata petani organik itu punya sapi lebih dari 2. Kalau asumsinya 1 kilo itu 1 meter, ini sebenarnya cukup karena lahan kami juga nggak luas-luas amat ya. Nah, terus responnya warga itu Pak, warga di Desa Gentungan itu bagaimana Pak terhadap pertanian organik ini? Kalau awalnya juga pesimis. Awalnya tahun 2009 kami mendirikan kelompok ini, ya banyak yang pesimis, banyak yang mengatakan ya mungkin bahasa yang identik ya gila lah. Kenapa pupuk buatan tinggal nebar ke sawah, kita harus membawa yang tonasenya berat ke sawah dengan medan yang teras siring seperti ini. Tapi waktu itu ya kita enjoy aja karena kita ingin bagaimana pertanian Indonesia nanti menuju ke pertanian mandiri menggunakan apa yang sudah kita punya. Ya sampai hari ini buktinya kita sudah berhasil. Sudah berhasil. Tepuk tangan dong untuk kelompok tani, berarti keren sekali. Dan berarti itu sejak tahun berapa Pak menggunakan pertanian organik ini? 2009. 2009, wah berarti sudah 14 tahun ya. Nah, selama 14 tahun itu kan tentunya pasti ada kendala yang dihadapi, masalah-masalah yang dihadapi. Nah, itu kendalanya tuh seperti apa Pak? Dan gimana cara Pak Hashim itu mengatasi kendala-kendala tersebut? Kendala untuk pertanian organik itu hanya kemauan sih, mindset sih. Karena apa ya, semuanya sudah lengkap loh. Pupuk kompos, pupuk organik itu kalau di lab, unsur-unsur yang untuk memperbaiki struktur tanah itu sudah komplit. Iya. Tapi kan petani kita kan masih sekarang kan sudah tua-tua. Yes. Ini kendala. Kenapa harus membawa pupuk dari rumah ke sawah dengan volume besar, perlu volume banyak, dengan kondisi usia sudah tua harus membawa pupuk. Padahal kalau beli di toko yang konvensional, yang pupuk-pupukan organik kan tinggal beli, bawa tebar mungkin 1/4 jam, setengah jam selesai. Tapi kalau pupuk organik kan lama, dia harus menabur dengan pelan dan lain sebagainya. Yang kedua kendalanya, sekarang anak muda sudah nggak mau bertani lagi, sehingga yang sepuh-sepuh membawa pupuk yang berat-berat kan orang yang mindsetnya itu nggak pertanian organik kan dikira kita itu bahasanya wong Jawa ya kurang gayan lah. Kenapa harus bawa yang berat-berat kalau yang mudah bisa kan gitu. Jadi pupuk organik lebih kurang efektif ya seperti itu ya Pak? Bukan efektifnya, basar gitu, lebih berat. Berat karena harus banyak yang dibawa ke sawah itu banyak. Gitu. Kendala itu hanya itu. Kalau di tanaman nggak ada kendalanya sih, karena apa, unsur hara yang dimiliki oleh pupuk kandang ini akan menguatkan akar, batang, daun
sehingga serangan hama kepada tanaman padi kita itu semakin cenderung berkurang karena fisiknya tanaman sudah sehat. Kalau kita diimunisasi berarti kan kita kebal. Sama. Berarti selama menanam padi organik ini apakah pernah gagal panen atau gagal berproduksi, Pak? Selama ya karena kalau dalam pikiran kamu pertanian organik itu pertanian yang ramah lingkungan, ya saya yakin gagal itu malah enggak. Karena apa? Pertanian organik itu tegak lurus ke Tuhan kita. Tegak lurus ke Tuhan kita. Sehingga ketika kita itu juga enggak membunuh hama sembarangan, enggak membunuh makhluk hidup secara sembarangan. Akhirnya kita itu ya nyaman dengan makhluk hidup. Jadi kita itu membunuh itu, dan di dunia pertanian organik itu bukan suatu yang menjadi target, karena hewan-hewan ini juga teman-teman kita, makhluk yang dibutuhkan, makhluk yang punya hak hidup di bumi ini kan gitu. Berarti selain tidak menggunakan pupuk kimia, berarti sudah tidak menggunakan pestisida kimia lagi ya, Pak? Organik ya tidak boleh. Membawa kimia, pestisida sintetis juga nggak boleh. Berarti kalau memberantas hama itu gimana cara ya kita harus bersahabat dengan hama kok. Jadi hama itu bukan kita berantas, tapi kita kendalikan. Jadi tidak dibunuh, tapi bagaimana siklus kehidupan ini berjalan. Ketika kita mindsetnya siklus kehidupan ini berjalan, Tuhan akan adil juga. Kan hewan itu punya hak hidup. Hewan itu hama itu juga punya hak makan. Tapi ya karena mereka nggak bisa menanam, boleh dong minta kita ya sedekah bahasa kami. Dan ketika itu dilakukan dengan ikhlas, hama pun tidak akan menyerang secara frontal. Akhirnya nggak gagal panen. Dia juga makhluk hidup loh, tahu loh. Saya nggak mungkin merusak yang memberi saya kan. Logikanya ketika kita itu berbuat baik pada seseorang, mungkin orang itu akan menyerang kita kan. Secara logika aja lah. Berarti di sini apakah pernah terjadi serangan hama juga? Enggak pernah. Enggak. Karena saya tuh Pak pernah menjumpai banyak desa-desa itu banyak yang terserang hama gitu, kayak wereng, tikus. Nah, jangan bisa melihat lah. Aman semua ini, nggak ada yang nyemprot. Tikus itu titul apa? Iya. Pakai berarti di sini menggunakan burung hantu juga ya, Pak? Burung hantu. Pengendalian hama ya tadi alami aja lah. Kita itu kalau bisa dibilang gini loh, hama, kamu jangan merusak tanaman kami. Tuhan kita kan sama. Gitu. Sehingga ketika kalian makan milik saya, hama, ya jangan merusak. Ayo hidup bareng-bareng gitu kan. Iya, betul, jadi kita itu bersahabat lah dengan hama penyakit itu, bersahabat. Karena dia nggak mungkin akan hilang kan. Iya, dia itu menjadi teman kita. Asalkan dia nggak dirusui, nggak diganggu, ya mereka juga insya Allah juga akan tidak mengganggu kita. Mindsetnya itu aja, nggak usah bertele-tele. Nah tapi kadang nih Pak, saya juga pernah praktikum di suatu desa. Nah mereka itu katanya sudah pernah menggunakan pupuk organik, kayak pakai pupuk kandang, tapi mereka tuh tidak tumbuh Pak padinya. Nah mungkin Pak Hashim ada tips and triknya tuh gimana cara menggunakan pupuk organik supaya praktikumnya di mana? Di desa Selokaton. Iya. Itu tanahnya tanah model apa? Kita harus tahu dulu tanahnya itu seperti apa. Karena kalau nggak tumbuh, ya saya hadirkan saja ke sana. Saya lihat di sana itu ada apa sih kok diberi pupuk kandang nggak mau tumbuh, itu berarti ada yang salah toh. Artinya tidak, di sini mulai tahun 2009 sampai hari ini aman semuanya. Mungkin lebih lama tumbuhnya Pak kalau dibanding dengan pupuk kimia. Ya kalau memang dibandingkan yo pastilah, tapi kan kita kurunnya kan ada masa konversi. Masa konversi itu harus kita lalui. Artinya tanah kita itu jangan dipaksa dari dulu konvensional langsung dipaksa organik. Ya siapa yang mau? Jadi bertahap gitu ya, makanya Pak. Dilatih agar tanah kita itu kembali ke zaman dulu lagi. Namanya masa konversi. Masa konversi itu masa di mana peralihan dari konvensional ke organik. Ketika kita sudah aplikasi lahan kita pakai pupuk organik, pupuk kimia masih diberi. Tapi berkala, dikurangi berkala sampai 3 tahun baru tanah kita itu enjoy. Jadi kalau langsung ini kemarin konvensional, kemudian musim tanam ini langsung di organik, ya tadi. Makanya kita sosialisasinya itu jangan seperti itu.
Sosialisasi kita pada petani pemula organik itu adalah diajak mengembalikan kesuburan tanah, bukan diajak organik langsung. Berarti itu dipaksa, itu diperkosa, itu namanya. Oke. Iya. Nah, Pak, ngomongin hal pertanian organik ini kan harga jualnya itu kan lebih mahal ya, Pak? Iya, betul. Nah, itu dari Desa Gentungan sendiri itu bagaimana marketingnya dan target pasarnya itu ke siapa, Pak? Dulu awalnya dalam masa konversi itu kami itu menjualnya dengan beras biasa. Jadi walaupun kita sudah melakukan pertanian organik dalam masa konversi, hasilnya kita nggak muluk-muluk, nggak ingin ini dibeli organik, belum. Karena masa konversi itu masa peralihan. Jadi dalam 1-2 tahun itu kita belum mengatakan produk kita itu organik. Jadi beras masih konversi. Dalam masa konversi berarti beras itu masih beras umum. Hanya kualitasnya itu lebih sehat daripada yang konvensional. Dari segi harga ya ada selisihnya. Masa kita sudah mengerjakan sesuatu yang beda. Harganya dibuat sama. Berarti itu nggak adil sih. Nah, jadi kalau di sini sendiri Bapak jualnya ke siapa, Pak? Kami sejak tahun 2013 setelah konversi kita lalui, kemudian dapat sertifikat, tahun 2013 itu kita sudah dapat pasar. Artinya pasar itu sudah ada. Karena kemarin kita sertifikat organik itu pasarnya sudah siap. Akhirnya kita nggak begitu repot mencari pasar. Sampai hari ini pun kita nggak bermasalah dalam hal pasar. Walaupun harganya itu tidak setinggi di supermarket atau langsung konsumen, kita masih melewati pedagang, tapi pedagang itu sudah dekat dengan konsumen. Jadi harganya masih bagus lah dibanding yang konvensional. Berarti pertanian organik ini termasuk menjanjikan ya, Pak, untuk? Ya jelas dong. Makanya kenapa anak muda saya ajak belajar pertanian organik, karena di sini sisi lain anak muda ini menguasai teknologinya, IT-nya. Kan kalau petani-petani sekelas saya, sebaratan saya kan IT ini sudah nggak terlalu bisa, tapi kan lama. Tapi kalau anak muda pegang Android udah ngikuti kegiatannya, sekarang sudah teknologi semua. Smart farming seperti itu ya, Pak. Nah, mungkin nih Pak, ada yang Bapak ingin sampaikan kepada petani-petani lain untuk mengajak untuk beralih ke pertanian yang lebih sehat lagi. Oke ya, sedulur tani semuanya, sama-sama petani, ayo peduli pertanian Indonesia. Kalau ini dibiarkan, saya tidak hanya petani, ayo masyarakat Indonesia, baik pejabat atau siapapun, ingat, krisis pangan ini akan terjadi jika hal semacam ini dibiarkan. Kenapa? Tanah kita semakin tidak subur karena overdosis dengan penggunaan pupuk-pupuk kimia, obat-obatan kimia. Kalau bumi atau tanah pertanian kita itu bisa ngomong, saya yakin sudah protes sudah lama. Ayo dikembalikan kesuburannya, ayo kebijakan siapapun orang, pihak manapun, ayo memotivasi anak muda agar kembali ke pertanian. Karena sekali lagi ini menjadi suatu ucapan yang terus saya sampaikan. Obor di Monas ini tidak akan bisa menerangi Indonesia, tapi lilin-lilin di desa inilah yang akan menerangi Nusantara. Semua harus mencintai pertanian walaupun bukan petani. Karena menanam itu tidak harus petani. Di pekarangan rumah, gitu, di depan rumah. Ayo dikenalkan anak-anak kita kembali ke pertanian. Saya tidak mengajak menjadi petani, tapi kenal, tahu, bisa bertani. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan lain. Keren sekali, karena dari pertanian ini kita bisa makan ya teman-teman. Ya, karena ini sangat penting sekali, karena menyangkut dengan kebutuhan mati hidupnya suatu negara itu juga karena dari pertanian, sumber makannya. Siapa yang membuat nasi? Petani. Makanya ayo kembali ke pertanian. Saya tidak mengajak, tapi pedulilah paling peduli pertanian. Peduli pertanian dan juga lingkungannya dengan cara salah satunya dengan pertanian organik. Dengan organik. Semua makhluk hidup di sekitar pertanian hidup semua. Iya, hidup semua. Hidup berdampingan, akhirnya hidup damai. Hama tetap ada tapi bukan merusak. Merusak. Penyakit tetap ada tapi bukan merusak.
Ini yang menjadi harmoni kita di pertanian organik. Ayo kembali ke pertanian sehat, ramah lingkungan, dan biaya murah walaupun harus pakai tenaga. Iya. Karena dengan tenaga juga sehat. Iya betul. Jadi lebih berolahraga ya Pak. Betul, Gitu. Aduh, kayaknya nih perbincangannya sangat menarik dan sangat memotivasi kita untuk terus mencintai lebih lagi, mencintai lingkungan termasuk juga pertanian. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Hasyim atas kesempatan dan informasinya yang sangat bermanfaat terkhusus bagi kita di bidang pertanian. Oke, untuk Sobat Podcast, jangan lupa dengarkan podcast lainnya. See you!